Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. InsyaAllah pada kesempatan sore hari ini, judul dari kajian kita mengenai bahwasanya ibadah umrah tidaklah mengurangi harta seseorang. Justru kata Nabi akan menghilangkan kefakiran dan menambah keberkahan harta yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang gamblang, secara gamblang dari tujuan kehidupan manusia, yang mana manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Dan manusia tidaklah diciptakan tanpa tujuan, atau hidupnya kita sekarang ada tujuannya. Di antara tujuan utamanya adalah untuk diuji. Untuk diuji siapa yang lulus ujian, siapa pula yang tidak berhasil atau gagal dalam ujiannya. Atau ujian ini tujuannya adalah ingin melihat kadar iman seseorang. Apakah imannya jujur atau imannya penuh dengan kedustaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha?" Apakah manusia itu mengira setelah mereka diciptakan mereka akan dibiarkan? Wa annakum ilaina la turja'un, kemudian mengira tidak kembali kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, setelah kita diciptakan itu ada tujuannya. Yang kedua, dan kita akan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-36, "Ayahsabul insanu an yutraka suda?" Apakah manusia mengira setelah diciptakan oleh Allah dibiarkan begitu saja, hanya sekadar untuk makan atau hanya sekadar untuk bersenang-senang di dunia? Apakah seperti itu perkiraan manusia? Maka sungguh manusia diciptakan dengan tujuan yang mulia, tujuan yang besar. Bahkan kemuliaan manusia ini lebih mulia daripada Al-Ka'bah, daripada Ka'bah. Bahkan lebih mulia kehormatan manusia daripada tanah haram. Bahkan nyawa manusia itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemuliaan pada manusia, bukanlah tanpa sebab, tetapi manusia diciptakan memiliki sebab dan tujuan yang mulia yang hendaknya kita semua memahami dengan baik
dari tujuan diciptakannya kita semua di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya. Dan Allah tidaklah menginginkan dari ibadah tersebut atau membutuhkan dari ibadah tersebut, tetapi hambalah yang membutuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-57 sampai 58, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Sesungguhnya Allah tidak meminta kepada manusia rezeki. Allah tidak meminta kepada manusia untuk diberi makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tetapi Allah zat pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat-sangat kokoh. Maka dari sini, ketika kita beribadah kepada Allah, dapat kita pahami bahwasanya ibadah tadi adalah kebutuhan manusia. Bahkan ibadah tersebut lebih dibutuhkan oleh manusia daripada makan dan minumnya. Maka ketika kita solat misalnya, tanamkan dalam hati kita, kita lebih butuh solat daripada makan minum kita. Ketika kita membaca Al-Quran, lebih kita butuhkan dari materi-materi dunia. Ketika kita berzikir kepada Allah, lebih kita butuhkan dari kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya duniawiyah. Dikarenakan ibadah kepada Allah, kebaikannya kekal abadi. Adapun kenikmatan dunia, kebaikannya hanya sebatas kehidupan dunia dan tidak lama lagi manusia akan meninggalkannya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Setelah manusia beribadah kepada Allah, maka seluruh ibadahnya akan ditimbang oleh Allah. Kalau bahasa kitanya, akan mendapatkan gajinya, mendapatkan upahnya. Ketika Allah perintahkan kita ibadah untuk diri kita sendiri, kemudian dikasih upah pula, digaji pula. Bekerja untuk diri sendiri tapi dibayar pula. Umumnya manusia harusnya senang kerjanya untuk diri sendiri. Setelah bekerja dibayar pula. Harusnya manusia senang. Tetapi justru kebanyakan manusia dalam ibadahnya malas. Solatnya terkadang malas, baca Al-Qurannya malas, menuntut ilmunya malas. Padahal semua ibadah kebaikan untuk dirinya sendiri. Setelah itu Allah ganjar dengan pahala yang besar. Maka hendaknya kita semua bersemangat, bergembira dengan ibadah. Dikarenakan ibadah tadi kebaikannya adalah untuk diri kita masing-masing atau dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, "Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan sungguh kata Allah, di hari kiamat akan kami timbang seluruh amal soleh manusia. Dan di hari itu kata Allah tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Dan jika dia beramal seberat kepala semut, kami akan datangkan pahalanya. Dan cukuplah kami kata Allah sebagai pembuat perhitungan bagi hamba-hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan keutamaan beribadah kepadanya, yang mana ibadah ini memberatkan timbangan amal soleh. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dialah orang yang mendapatkan keridhaan Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan amal solehnya, fa ummuhu hawiyah,
maka tinggalnya kembalinya ke dalam neraka hawiyah. Maka coba kita perhatikan hari ini amal soleh apa yang telah kita lakukan yang kira-kira yang berat timbangannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai kita semua tidak mempersiapkan amal soleh yang akhirnya timbangannya ringan dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khanafi hafizahullah, beliau mengatakan ibadah umrah adalah ibadah termasuk ibadah yang paling mulia, yang paling utama. Yang dengan ibadah umrah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat hamba-hambanya, akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk umatnya berumrah, baik anjurannya melalui perkataan maupun anjurannya melalui perbuatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Sesungguhnya ibadah umrah ke umrah yang berikutnya itu penghapus dosa di antara keduanya. Ini menunjukkan umrah itu dianjurkan lebih dari sekali. Dianjurkan apa? Umrah itu lebih dari sekali. Karena jarak umrah yang pertama dengan yang kedua, kalau ada dosa di antara keduanya, maka dosa-dosa tadi akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umrah seumur hidupnya sampai 4 kali. Jadi Nabi berumrah lebih kurangnya sampai 4 kali umrah. Dan antara umrah dengan umrah yang berikutnya itu akan berguguran dosanya, akan berguguran dosa-dosanya. Jadi umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Wahai para sahabatku, kata Nabi, ikutilah atau iringilah antara ibadah haji dan umrah. Dikarenakan ibadah haji dan umrah keduanya menghilangkan dosa, menghapus dosa. Yang kedua, menghapus kefakiran. Jadi orang yang berhaji, berumrah, dijamin akan diampuni dosa-dosanya dan akan dijamin hilang kefakiran darinya. Dan hilangnya kefakiran ini, kata Nabi, sebagaimana hilangnya kotoran dari besi yang ada pada emas dan perak setelah ditiupkan api padanya. Jadi benar-benar bersih dosanya dan benar-benar bersih dari kefakirannya. Dari kefakirannya. Ini keutamaan yang luar biasa dari ibadah umrah dan ibadah haji. Maka hendaknya seseorang punya semangat. Minimal kalau tidak punya harta, punya niat yang baik. Mudah-mudahan kalau niatnya baik, Allah mudahkan berangkat ke sana. Tetapi kalau sudah tak ada niatnya, tidak ada niat dalam hati, sudah tidak ada keinginan untuk berangkat ke sana, maka sungguh dia orang yang merugi. Dikarenakan beribadah di tanah haram itu bisa mencapai 100.000 kali lipat keutamaannya sekali solat di sana daripada solat di masjid yang ada di Indonesia ini atau yang ada di selainnya kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa.
Kita sebutkan di sini tentang definisi umrah. Definisi umrah. Al-umratu lughatan, adapun pengertian umrah secara bahasa adalah az-ziyarah. Maknanya az-ziyarah, berkunjung. Jadi umrah itu berkunjung ke Kaabah. Adapun secara syar'i, umrah pengertiannya adalah at-ta'abbudu lillahi bit-tawaf bil-bait wa bis-safa wal-marwah wal-halq wat-taqsir. Yang dimaksud dengan umrah adalah beribadah kepada Allah dengan cara tawaf mengelilingi Kaabah. Dengan cara tawaf mengelilingi Kaabah dan melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, kemudian setelahnya menggundulkan kepala atau memendekkan rambutnya. Inilah pengertian umrah secara syar'i. Jadi ini pengertian umrah secara syar'i, beribadah kepada Allah dengan melakukan tawaf, kemudian sa'i, kemudian memotong rambutnya, entah itu menggundulnya atau memendekkannya. Pembahasan yang berikutnya kita masuk pada hukum umrah. Hukum umrah. Para ulama mengenai umrah terjadi silang pendapat, apakah hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah. Kalau hukumnya sunnah, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau hukumnya wajib, ditinggalkan dengan sengaja, hukumnya berdosa. Hukumnya bisa terjatuh dalam perbuatan dosa. Kita sebutkan di sini ada dua pendapat para ulama tentang umrah. Yang pertama, ada yang mengatakan umrah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan umrah itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan pendapat yang kedua ini, pendapat yang dipilih oleh sekelompok sahabat radhiyallahu anhum, seperti sahabat Umar, seperti sahabat Ibnu Umar, seperti sahabat Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, dan juga sekelompok dari tabi'in seperti Sa'id bin Jubair, Atha, Tawus, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, dan Ibnu Sirin. Dan pendapat ini salah satu pendapat dari Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, serta pendapat dari mazhab Zahiriyah. Dan pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan umrah itu wajib sekali seumur hidup. Seumur hidup wajib sekali minimalnya. Dalilnya di Al-Quran disebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Allah mengatakan sempurnakan ibadah haji dan sempurnakan ibadah umrah karena Allah. Di sini Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk berhaji dan umrah. Dan hukum asal perintah itu menunjukkan hukumnya wajib. Dan ini dalil kata para ulama yang menjelaskan tentang wajibnya haji dan umrah. Dalil yang kedua disebutkan dalam hadis, kuntu Arabiyan. Ada seorang Arab Badui yang beragama Nasrani. Dia mengatakan, dulu aku seorang beragama Nasrani, sekarang telah masuk Islam. Lalu aku menemui sahabat Umar. Maka aku pun berkata kepada sahabat Umar, Amirul Mukminin, sesungguhnya saya telah memeluk Islam. Dan sesungguhnya aku mendapatkan haji dan umrah, dua kewajiban. Lalu aku pun mengerjakannya, mengeraskan suara saat bertalbiyah di dalam ibadah haji dan umrah. Maka sahabat Umar pun mengatakan, Anda telah diberi petunjuk oleh Allah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan
sahabat dahulu menganggap ibadah umrah ini sebuah kewajiban bagi yang memiliki kemampuan. Apalagi di zaman ini untuk umrah itu sudah dimudahkan. Sudah dimudahkan. Ada pesawat terbang misalnya, sudahlah tiketnya murah lagi. Kemudian umrah itu paling-paling 3 jam selesai. Kalau pengen 5 hari pun boleh. Kalau pengen pun 3 hari pun cukup. Kalau tidak mampu lagi sehari pun cukup untuk umrah. Karena umrah itu tidak lama aslinya. Kalau andai saja Masjidil Haram itu sepi, umrah itu lebih kurang sekitar 2 jam lamanya. Saking sebentarnya ibadah yang satu ini. Makanya ibadah umrah ini sebenarnya tidak memakan waktu yang banyak kalau memang kita tidak punya kesempatan yang banyak. Tetapi kalau kita punya kesempatan yang banyak, alangkah baiknya kita berlama-lama di Masjidil Haram untuk mendapatkan keutamaan beribadah padanya, yang mana sekali salat di Masjidil Haram, di Ka'bah atau di tanah haram di Mekah, itu seperti 100.000 kali lipat daripada salat di musalla ini. Sekali salatnya seperti 100.000 kali lipat di salat di musalla ini atau di Masjid As-Salam atau semisalnya. Makanya banyak sekali keutamaan padanya. Dan juga disebutkan dalam hadis tentang kewajiban umrah ini di athar sahabat. Kata sahabat Abdullah bin Umar, "Laisa ahadun illa wa alaihi hajjah wal umrah." Tidak ada seorang pun melainkan wajib baginya berhaji dan melaksanakan umrah. Jadi maksudnya di sini kata sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya haji dan umrah itu wajib hukumnya minimal sekali seumur hidup. Minimal sekali seumur hidupnya. Dan juga disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, as-sawabu anna al-umrah wajibah marratan fil umri kal hajj. Sesungguhnya yang benar umrah itu hukumnya wajib sekali seumur hidup, sebagaimana wajibnya haji sekali seumur hidup. Dan juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, hal hiya wajibah awis sunnah walladhi yadhhar annaha wajibah. Pendapat yang paling jelas adalah pendapat yang mengatakan umrah itu hukumnya adalah wajib sekali seumur hidupnya. Pembahasan yang berikutnya adalah mengenai keadaan seorang muslim dalam memenuhi kewajiban umrah. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, seorang muslim memiliki kemampuan untuk umrah, kemampuan harta, kemampuan fisik, namun dia tunda sampai meninggal dunia. Yang seperti ini, maka hartanya yang ditinggalkan, yang diwariskan, harus ada yang dijadikan untuk biaya badal umrah. Jadi harus membadalkan umrah untuk dia tadi yang meninggal tadi. Ini keadaan yang pertama. Karena dia menunda, mampu harta fisik, dia tunda sampai meninggal, maka dia punya hutang. Maka dia bayar dengan harta peninggalannya, baru setelah itu sisanya dijadikan warisan untuk keluarganya, dan harus dibadalkan umrahnya. Keadaan yang kedua, seorang muslim dia mampu umrah secara harta finansial, namun secara fisik dia lemah, sakit-sakitan, sudah tua atau sudah jompo. Maka yang seperti ini, walaupun dia belum meninggal, dia cari orang untuk membadalkan dia. Dia cari orang untuk membadalkan dia, dan dia kasih biaya kepada orang yang membadalkannya. Dia kasih biaya kepada yang membadalkannya. Kemudian keadaan yang ketiga,
adalah dia tidak mampu umrah, baik secara harta maupun secara fisik. Maka yang seperti ini tidak wajib umrah. Kalau dia meninggal, tidak perlu dibadalkan. Tidak perlu dibadalkan. Tetapi kata para ulama, boleh saja kalau pihak keluarga ingin membadalkannya. Kalau memang keluarganya punya kemampuan. Maka ini 3 keadaan kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban umrah ini, maka hendaknya dipahami dengan baik. Sesungguhnya ibadah itu bukan ingin membuat manusia bangkrut. Ibadah itu bukan untuk menyulitkan, tapi ibadah itu untuk melapangkan hati manusia dan membesarkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita sebutkan tadi di antara keutamaan ibadah umrah, yang mana yang pertama keutamaannya adalah penggugur dosa. Yang kedua, ibadah umrah ini menghilangkan kefakiran. Menghilangkan kefakiran. Kemudian ibadah umrah ini disamakan oleh Rasulullah jihad fi sabilillah. Ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun?" Apakah perempuan itu boleh ikut berperang, berjihad? Qala na'am, boleh. Tetapi jihadnya bukan jihad peperangan. Jihadnya adalah jihad haji dan umrah. Jihad haji dan umrah. Maka hendaknya kita semua ketika menunaikan ibadah umrah, jangan berlebihan ketakutannya. Sampai-sampai ketakutan takut hartanya habis. Yang kedua, terkadang takut tabungannya habis. Maka kalau dia punya kemampuan, punya kelonggaran harta, maka gunakanlah kesempatan mumpung masih ada nyawa di badannya. Laisal ghina an kathratil 'aradi walakinnal ghina ghina nafsi. Sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya adalah kayanya hati seseorang. Dan ternyata ibadah umrah itu membuat kaya hati seseorang. Makanya jauh dari kefakiran. Jauh dari kefakiran. Allah tanamkan dalam hatinya qanaah. Allah tanamkan dalam hatinya kekayaan. Sehingga orang-orang yang berangkat haji umrah, walaupun hartanya habis banyak, tapi Allah tidak bikin dia menyesal. Allah tidak bikin orang pulang haji itu kecewa. Allah tidak bikin orang pulang umrah itu merasa dirugikan. Walaupun mungkin sudah keluar biaya 20 juta, 30 juta, 40 juta. Tapi umumnya, kalau pulang dari tanah suci, atau dari haji atau umrah, umumnya hampir tidak pernah keluar penyesalan kalau dia merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah di sana. Adapun kalau dia menyesal, itu keterlaluan namanya. Itu berarti berangkatnya itu dipaksa bisa jadi. Bukan karena kemauan. Kalau memang karena kemauan, umumnya orang pulang dari sana tidak ada yang dikecewakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ternyata dia mengeluarkan biaya 30 juta itu dibandingkan dengan solat di sana, seakan-akan dia itu telah memperpanjang umurnya mencapai 1000 tahun. Tetapi dia tidak menyadari. Padahal panjangnya umur itu lebih mahal daripada jutaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya, kecuali orang-orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Jalla wa Ala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati-hati kita semua untuk bersemangat beribadah kepada Allah, terutama ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Dan sesungguhnya tidak ada yang lebih Allah cintai daripada amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan yang ditunaikan oleh hamba-hambanya. Maka mudah-mudahan yang singkat ini menyadarkan kita semua bahwasanya ibadah kepada Allah sedikit pun tidak merugikan dan justru akan menguntungkan kehidupan seseorang
seperti hilangnya dosa, kemudian menghilangkan kefakiran, dan bernilai jihad pahala yang besar, dan akan dibalas dengan surga yang mana kata Nabi, tempat meletakkan anak panah di dalam surga, atau tempat meletakkan cemeti atau cambuk di dalam surga, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan satu kerikil surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak mau bersemangat dalam mencari surganya Allah Jalla wa'ala, justru bersemangat dalam mencari kehidupan dunia yang sementara. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan singkat ini bisa diambil faedah dan pelajaran darinya. Maka itulah sedikit penyampaian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.